Tetapi ringkaskanlah dalam Assalamualaikum pesan tersebut. warahmatullahi Jangan terlalu panjang ya Rasulullah. wabarakatuh. Naskurullah syukran katsira Higher Education. biqaratil Dan berita ini dilansir dari ala hidayatihi wa taufiqi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. No Bismillahirrahmanirrahim. Poverty, UGM berada di tingkat 17 dunia dari 1093 perguruan tinggi seluruh dunia. Wow, cukup mengagumkan ya Suskanus, karena UGM berada di peringkat 17 dari 1093 perguruan tinggi di seluruh dunia nih. Dan berdasarkan hasil pemeringkatan yang dirilis pada Rabu lalu, UGM masuk dalam daftar posisi top 100 dunia untuk 3 SDGs, yaitu SDG 7 yang berarti Affordable and Clean Energy, urutan ke-66, dan posisi ke-56 yang berarti SDG 8 yang mana Decent Work and Economic Growth, SDG 9 Industry Innovation and Infrastructure, dan bahkan untuk SDG 1 yang No Poverty, UGM berada di peringkat 17 dari 1093 perguruan tinggi seluruh dunia. Dan menurut UVA, dan juga menempatkan UGM pada posisi 101 dan 200 besar dunia untuk SDG 2 yang mana Zero Hunger, SDG 14 yang mana Life Below Water, SDG 16 yang mana Peace, Justice, and Strong Institution, dan SDG 17 yang mana Partnership for the Goals. Dan pemeringkatan disusun oleh analis pendidikan tinggi global didasarkan pada analisis terhadap 2152 universitas di dunia untuk pemeringkatan secara keseluruhan, dan meningkat hampir 25% dari jumlah universitas yang berpartisipasi pada tahun sebelumnya ya Suskanis. Dan Rektor juga berpesan agar UGM jangan hanya puas mempertahankan posisi, namun juga meningkatkan kinerja berbasis SDGs agar ikut berperan dalam upaya pemerintah yang mencanangkan ketercapaian SDGs di Indonesia pada tahun 2030 nanti ya Suskanis. Nah, itulah dia Bapak Ibu Saudara sekalian, berita tentang peringkat perguruan tinggi di dunia, termasuk tentang perguruan tinggi di Indonesia. Masya Allah. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang bertanya kepada saya, kenapa banyak perguruan tinggi yang tamatannya menganggur? Saya punya seorang teman yang tidak tamat SD. Walaupun saya bilang teman, dia lebih tua daripada saya 10 tahun. Dia tidak tamat SD. Asalnya dari Sumatera Barat. Tapi dia memiliki hotel di Pekanbaru. Hotelnya sangat populer, arah ke Pekanbaru, Rumbai. Lalu dia terkejut, dan keterkejutannya itu disampaikan kepada saya. Ustadz, katanya, saya sangat-sangat terkejut kemarin. Apa dia? Ada orang, katanya, sarjana, bahkan di atas sarjana lagi, master, jurusan ekonomi, tamatan S2 jurusan ekonomi, meminta pekerjaan kepada saya, katanya, saya yang tidak tamat SD minta pekerjaan dengan saya. Saya geleng-geleng kepala, katanya. Masya Allah, masa tamatan S2 jurusan ekonomi meminta pekerjaan kepada saya yang tidak tamat SD? Macam mana tuh menurut Ustadz? Lalu saya ingin mengetahui isi pikirannya, bahwa menurut dia, kalau orang sudah sarjana dalam bidang ekonomi, tentulah dia cakap atau pintar sekali bekerja dalam bidang ekonomi. Begitu menurut dia. Seharusnya dialah menciptakan lapangan kerja itu, bukan mencari kerja. Ini dia mencari kerja ke tempat saya, katanya. Seharusnya dia yang menciptakan lapangan kerja, karena dia master dalam bidang ekonomi. Ciptakanlah lapangan kerja dalam bidang ekonomi.
Seharusnya begitu katanya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, akhirnya saya jawab, Pak Haji, saya katakan, sebetulnya pendidikan di perguruan tinggi itu hanya 20% sumbangannya dalam kehidupan. Yang 80% itu adalah kreatif diri sendiri. Tidak bisa diharapkan dari perguruan tinggi atau sekolah. Hanya 20% sumbangannya. Yang 80% lagi, inilah seperti Pak Haji saya katakan, mandiri. Nah, itu kunci ekonomi itu, mandiri, cari modal sendiri, usahakan sendiri, cari teman-teman yang bisa membantu, bisa bekerja sama, atau bisa memberikan jalan, peluang. Nah, seperti Pak Haji inilah saya katakan, itu 80%. Jadi kalau Pak Haji tidak kuliah, tidak dapat tentang teori-teori ekonomi, tidak apa-apa, itu hanya membantu 20%. Jadi 20% itu lagi, itu bisa dipelajari sendiri. Cuma tidak mendapatkan sertifikat ijazah sebagai S1 atau S2. Tapi sebetulnya berusaha sendiri, ambil keputusan sendiri, itu sudah sama dengan mendapatkan gelar S2 dalam bidang ekonomi. Masya Allah, dia menggelengkan kepala. Masalahnya Ustadz katanya, itu waktu mereka itu panjang sekali untuk mendapatkan sarjana S1, S2. Waktunya panjang, ongkosnya banyak, pembimbing-pembimbingnya orang-orang hebat. Seharusnya mereka menciptakan lapangan kerja. Masya Allah. Nah, saya teringatlah pada satu kali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Madinah mengatakan kepada guru-guru yang hanya mengajarkan menghafal, membaca, menulis. Apa kata Rasulullah? Lima la tu'allimuhal hiyakah kama tu'allimuhal kitabah. Mengapa kalian hanya mengajarkan membaca dan menulis? Lima la tu'allimuhal hiyakah. Kenapa kalian tidak mengajarkan menjahit, bertenun? Kama tu'allimuhal kitabah, sebagaimana kalian mengajarkan membaca dan menulis. Jadi teguran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru itu jangan hanya mengajarkan membaca, menulis, menghafal, tapi ajarkanlah keterampilan. Keterampilan yang disebut oleh Rasulullah tadi itu adalah al-hiyakah, itu menjahit dan bertenun. Nah, jadi begitu. Jadi perguruan tinggi yang meminta pekerjaan kepada Pak Haji yang tidak tamat SD itu tadi, itu adalah mahasiswa yang tidak punya keterampilan. Kalau dia terampil, dia bisa menyewa ruko, bisa menyewa tempat. Kalau dia tidak punya modal untuk menyewa tempat, dia bisa pinjam, bisa kerjasama, atau bisa mengikutkan orang dulu sementara. Akhirnya dia akan mandiri. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, jadi banyaknya pengangguran sarjana di Indonesia karena sarjananya tidak diberikan keterampilan oleh perguruan tinggi. Yang berdosa siapa? Perguruan tingginya yang berdosa. Mengapa menciptakan mahasiswa yang tak mandiri, yang tidak punya keterampilan? Jangan hanya mengutip uang kuliah, apalagi uang kuliah sekarang itu ada istilahnya yang akan diberlakukan itu langsung dibayar semua.
jumlahnya ratusan juta. Masya Allah. Jadi masalah pengangguran itu adalah dosa dari pemimpin. Kalau di perguruan tinggi dosa rektor. Kalau di negara dosanya presiden. Kalau dalam suatu daerah adalah dosa orang-orang kaya di daerah itu. Nah, mereka inilah yang harus menangani masalah kemiskinan itu. Tidak harus modal uang dia berikan, tapi bisa modal kesempatan, modal peluang, modal kisi-kisi dari rahasia-rahasia bisnis. Nah, banyak hal, atau mempertemukan kepada orang-orang yang punya potensi bisnis yang bisa diajak kerjasama. Masya Allah, ayat Al-Quran sudah jelas menerangkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah, alal birri, atas dengan segala cara melakukan kebaikan dengan metode apapun. Wat taqwa, dalam menuju kepada ketakwa. Takwa itu apa? Memelihara diri dari korupsi, memelihara diri dari maksiat, pergaulan bebas, memelihara diri dari kezaliman, kemunafikan. Itu yang takwa. Nah, demikian dulu Bapak Ibu saudara sekalian, nanti kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.